Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Rehana Mejia. Dan pemirsa, di hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala badan dan juga kepala di Istana Merdeka. Dan bagaimana kondisi saat ini, Anda bisa melihat di layar kaca Anda bersama-sama pemirsa. DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Dan saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Mengapa perlu dianalisis lagi, Prof? Karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih, Prof. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu, dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini, dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan Pak sampaikan kemarin ya. Kesamannya. Terima kasih banyak, Prof. Sama. Sehat, Prof. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi saat ini di Istana Merdeka? Sudah ada reporter kami yakini Ikra Anggana yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat pagi Ikra. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Rehana dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali akan melantik sejumlah pejabat negara untuk membantu di Kabinet Merah Putih dalam periode 2024-2029. Sejumlah tokoh nasional atau bisa kami sampaikan calon pejabat negara ini sudah hadir di Istana Negara Jakarta. Baru saja kembali hadir Luhut Binsar Panjaitan, di mana kalau kemarin Luhut ini dilantik sebagai Dewan Ekonomi Nasional, namun jika kami dapatkan daftar namanya hari ini, dirinya Luhut Binsar Panjaitan juga akan kembali dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan investasi. Dan memang nanti acaranya sendiri, pelantikan hari ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana akan dimulai pelantikan pertama ini. Yang akan dilantik adalah Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Andes Haji Sunarto SHMH, di mana memang tadi kami lihat sendiri Sunarto ini sudah masuk ke dalam Istana Negara, dan sejumlah tokoh lainnya pun sudah masuk ke dalam Istana Negara Jakarta untuk melakukan rangkaian prosesi jelang pelantikan dimulai pada pukul 10 nanti. Beberapa badan dan kepala negara dilantik Rehana dan juga pemirsa hari ini. Sebut saja tadi pertama ini adalah Ketua Mahkamah Agung, yang kedua ini adalah terkait utusan khusus Presiden, di mana di sini kami catat terdapat 7 nama yang akan dilantik, dan juga ada juga penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden. Memang kita akan melihat bersama kira-kira siapa saja nama-nama yang akan terlihat nanti ketika momen jelang pelantikan di dalam. Namun selain itu juga ada pelantikan daripada kepala
badan-badan yang akan bekerja bersama Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Di sini juga kami mendapatkan informasi akan dilantik badan penyelenggara haji dari kepala hingga wakil kepala badan penyelenggara haji. Juga akan dilantik Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Juga di sini juga kami melihat akan dilantik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Meski kami sudah mendapatkan beberapa nama pemirsa, tapi kita harus tunggu bersama apakah nama-nama tersebut memang akan dilantik hari ini. Namun sejauh sampai pagi hari ini, nama-nama yang kami peroleh ini sudah datang ke Istana Negara untuk dilantik. Dan tadi kami juga melihat ada kedatangan dari Aceh Hasan Syazili. Ini merupakan wakil ketua atau sekjen, jika salah mohon dikoreksi, ini dari Partai Golkar, yang tadi mengatakan bahwa dirinya akan dilantik sebagai Gubernur Lemhanas. Memang di luar daripada daftar yang kami pegang, namun beberapa nama yang hadir hari ini, jika kita melihat beberapa hari sebelumnya, ini adalah nama-nama yang juga dipanggil ke Kertanegara 4 dan juga dipanggil ke Hambalang atau pada saat Hambalang Retreat. Sebut saja ada Raffi Ahmad yang sudah hadir, ada juga Yofi Widianto, ada Babe Haikal, ada ada Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang jika kami mendapatkan informasinya di sini akan dilantik sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Dan memang sampai saat ini sejumlah tamu negara ini terus berdatangan, mulai dari tadi ada perwakilan dari wakil-wakil MA. Namun yang membedakan antara pihak yang dilantik atau orang yang akan dilantik dengan tamu negara ini, kami melihat dari dasi yang dipakai, begitu pemirsa. Jika para pejabat negara yang akan dilantik ini menggunakan dress code ini PSL, pakaian seragam lengkap ataupun jas dengan dasi berwarna biru muda, dan tamu-tamu undangan lainnya ini datang ke Istana Negara ini menggunakan dasi berwarna merah, tidak menggunakan berwarna biru muda. Memang ini menjadi hal yang cukup unik untuk prosesi pelantikan beberapa pejabat negara di hari ini dalam kerjasamanya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun ke depan. Rehana. Ya baik, Ikra, tadi Anda menyebutkan sudah ada beberapa nama yang sebelumnya mengunjungi Kertanegara. Apakah di siang hari ini nama-nama tersebut semuanya hadir atau memang ada beberapa yang tidak hadir, Ikra? Ya, Rehana dan juga pemirsa, ini seakan menjawab sebuah pertanyaan jika di hari kemarin pelantikan menteri dan juga wakil menteri, beberapa nama seperti Raffi Ahmad, kemudian ada nama Zita Anjani, kemudian ada nama Gus Miftah seperti itu ya, yang tidak hadir baik di prosesi menteri maupun di wakil menteri. Namun di hari ini tadi nama-nama tersebut hadir. Jika kami dapat menyebutkan beberapa nama seperti Mardiono, ini yang sebagaimana kita tahu bahwa dirinya adalah PLT Ketum P3 yang sempat mengunjungi Kertanegara, hari ini juga nampak hadir di Istana Negara untuk menggunakan dasi berwarna biru untuk hadir ke dalam Istana Negara Jakarta. Ada juga tadi Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, tadi kami sudah sebutkan, Ahmad Ridho Sabana, kami melihat Muhadjir Effendi sudah datang ke Istana Negara juga, dan itu adalah beberapa tokoh yang memang juga dipanggil ke Kertanegara untuk bertemu bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan memang selain nama-nama tersebut, kami juga melihat beberapa menteri, beberapa Menko juga sudah tiba di Istana Negara Jakarta. Memang kehadiran Menko ini nampaknya karena akan bersinergis bersama beberapa kepala badan ataupun kepala badan yang akan bekerja sama bersama di dalam pemerintahan ke depan. Jika kami sebutkan kembali beberapa nama yang sudah hadir di sini, kami melihat Daniel Anzar Simanjuntak
yang tadi kami sempat singgung dilantik sebagai apa, Mas? Nah, dirinya tidak menjawab, namun ketika kami tanyakan apakah betul sebagai wakil kepada Badan Haji, ya dirinya tidak menolak ataupun mengiyakan seperti itu. Namun jika memang betul, karena Danhil juga sempat kita ketahui sempat datang ke Kertanegara dan di Hambalang, dan hari ini nampak hadir di Istana Negara Jakarta. Rehana. Ikra Anggana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas Ikra, dan tentunya kami juga masih akan terus mengupdate informasi untuk Anda pemirsa. Kabar khusus akan kembali menemani Anda setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus. Tadi kita sudah mendapatkan informasi kemudian dari reporter TV One ada Ikra Anggana di sana. Kalau misalnya di siang hari ini nanti pemirsa akan ada pelantikan kepala badan, dan juga sudah ada beberapa nama yang kemudian sebelumnya sudah dipanggil ke Kertanegara, dan juga di hari ini nama-nama tersebut juga hadir ke Istana Negara untuk melakukan pelantikan. Adapun pemirsa, memang kalau kita mengulas sedikit, untuk secara resmi Prabowo Subianto juga memang belum mengumumkan nama-nama yang kemudian hadir di hari ini, apakah nantinya akan mengisi posisi di lembaga, apakah kemudian nanti selanjutnya. Namun kalau kita lihat pemirsa, ini ada banyak sekali nama-nama yang sudah hadir. Sebut saja ini tadi ada dari kalangan artis, kemudian juga ada dari beberapa yang sebelumnya sudah pernah menjabat dalam kabinet dari Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana pandangan dari pakar politik, kita akan sama-sama bergabung bersama dengan Bapak Arief Nurul Iman selaku pengamat politik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Arief, ini kalau dilihat sebelumnya kan ada nama-nama yang kemudian diketahui datang ke Kertanegara, yang kemudian juga di hari ini hadir juga di Istana Negara. Menurut dari pandangan Pak Arief sendiri seperti apa Pak? Ya, dari tokoh-tokoh yang hadir pada siang hari ini di Istana yang isunya akan dilantik sebagai kepala badan, tentu ini makin mempertebal bahwa dugaan kabinet ini merupakan kabinet akomodasi politik. Karena itu penambahan kepala badan ini juga makin meyakinkan publik bahwa kabinet ini sebagai bagian ucapan terima kasih kepada para pendukung-pendukung dalam Pilpres kemarin. Tetapi di sisi lain juga perlu kita lihat bahwa penambahan badan kabinet ini juga akan terjadi kontradiksi maupun overlap, tumpang tindih ketika badan ini berdiri atau dilantik. Karena kita lihat dari bocoran yang kita dapat bahwa badan ini juga sejatinya di beberapa kementerian telah ada. Misalnya badan soal UMKM, bukankah di kementerian juga telah ada kementerian soal UMKM? Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Jadi menurut pandangan Anda, apakah kemudian ini penambahan badan akan efektif? Atau seperti apa Pak? Saya kira dengan makin banyaknya lembaga negara, kementerian yang sudah gemuk, dan kemudian penambahan badan ini tentu akan memperluas atau memperpanjang garis koordinasi yang artinya akan memperlambat kinerja dari kabinet Prabowo Gibran mendatang. Karena semakin banyak aktor atau lembaga yang mengatur negara ini, tentu dampaknya koordinasi makin panjang, dan karena itu untuk membuat keputusan juga semakin lebih lama juga. Berarti memang untuk tadi ya Pak ya, semakin gemuk berarti semakin sulit Pak. Kemudian kalau dilihat ini ada beberapa tokoh yang dilihat ada dari kalangan artis, kemudian juga dari kalangan yang memang ini sebelumnya sudah pernah menjabat juga dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pak, kalau dilihat rekam jejaknya seperti apa dari pandangan Anda Pak? Ya, dilihat dari sisi rekam jejak postur kabinet kemarin, banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kekuatan politik. Hampir semua partai politik terakomodasi duduk di kabinet, bahkan partai politik yang tidak menjadi bagian dalam Pilpres kemarin juga mendapat kursi. Misalnya PKB, ada ketua umumnya duduk sebagai Menko, kemudian ada Wamen juga duduk menjadi Wamen perindustrian. Di partai lain juga kita lihat ada kader-kader PKS non kader partai, tetapi di endorsement PKS juga masuk. Ini tentu
meyakinkan atau makin menajamkan persepsi publik bahwa kabinet ini bagian dari akomodasi politik. Dilihat dari sosok-sosok yang dilantik kemarin, tentu ini diisi oleh banyak kalangan, mulai dari profesional, politisi, hingga artis maupun tokoh publik. Tetapi dosis yang paling besar bisa kita lihat bahwa ini diisi para politisi yang lebih menjadi wajah kabinet Prabowo Gibran ini. Baik, Pak Arief, kita masih akan terus berbincang mengenai pelantikan Kepala Badan di hari ini, tapi kami harus jeda terlebih dahulu karena kabar khusus akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus. Kalau bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, saat ini memang diketahui Presiden Prabowo Subianto akan melantik, yang ini diantaranya adalah Ketua Mahkamah Agung, kemudian juga sejumlah kepala daerah serta staf khusus hingga penasihat Presiden. Adapun acara pelantikan ini kalau dilihat dari jadwal, pemirsa akan dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang artinya sesaat lagi pemirsa pelantikan Kepala Badan Kabinet ini akan dilaksanakan di Istana Presiden khusus untuk Kabinet Merah Putih. Ada pula Presiden Prabowo kalau kita lihat juga sudah memasuki Istana Merdeka untuk nantinya sama-sama melakukan pelantikan Kepala Kabinet. Ada pula Presiden Prabowo Subianto ini hadir didampingi oleh Wakil Presiden yang kini Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa, kita juga akan menyaksikan bersama-sama bagaimana proses pelantikan Kepala Badan Kabinet di hari ini. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 136P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Profesor Dr. H. Sunarto dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Profesor Dr. H. Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.
Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029. Staf Khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 146P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Dr. H. Tubagus Aceh Hasan Syadzili MSI sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2024 tentang pengangkatan Penasehat Khusus Presiden. Keputusan Presiden nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat penasihat khusus Presiden masing-masing. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto SH SIP MM sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 4. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yuskiantoro MSc MA PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai penasihat khusus Presiden bidang haji. 7. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Mengangkat utusan khusus Presiden masing-masing. 1. H. Muhammad Mardiono BA sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. 2. H. Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. 3. KH Miftah Maulana Habibur Rahman SPD sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. 4. Dr. H.C. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. 5. H. Ahmad Rida Sabana PSD sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. 6. Profesor Mari Eka Pangestu PSD sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. 7. Sita Anjani SOS MSc sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Yofi Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif, kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 138P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Kepres dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 142P tahun 2024 tentang
pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara H. Mulyawan Darmansyah SEMPA PSD. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dr. Kaharudin Jenot Daeng Mayam Beang, Master Engineering. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144P tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Haji dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 145P tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat masing-masing satu Kiai Haji Moh Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. 2. Dr. Daniel Ashar Simanjuntak SEME sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Mengangkat masing-masing satu Budiman Sujatmiko MA MPhil sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 2. Nani Sudayati Deang sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 3. Insinyur Iwan Sumule sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74M tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2. Dr. Insinyur Aryansah Nur MSI sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedua,
mengangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan Islam, Protestan, dan Katolik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia, Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya saudara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Tubagus H.A.C. Hasan Syadzili dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Tubagus H.A.C. Hasan Syadzili sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. 4. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji. 7. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. 8. Profesor Mari LK Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral. 9. Bapak Yofi Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. 10. Dr. Haikal Hasan
sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan para pendamping pejabat yang telah dilantik untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus. Tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana prosesi dari pelantikan kepala badan yang dilaksanakan di Istana Negara. Dan untuk mengupdate informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan reporter TV One ada Ikra Anggana di Istana Merdeka. Ikra, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit mengenai agenda di hari ini. Siapa saja tokoh yang datang, kemudian ini siapa saja yang sudah melakukan pelantikan. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Ya, pertama kami sampaikan, kami saat ini ada di Istana Negara Jakarta dan pelantikan sendiri berlangsung di Istana Negara Jakarta dan memang ada beberapa nama yang mengejutkan seperti itu Rehana dan juga pemirsa. Beberapa nama diantaranya adalah Wiranto, Letnan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan dan juga beberapa nama yang dipanggil ke Kertanegara dan juga Hambalang pada beberapa hari kemarin. Jika kami dapat gambarkan situasi saat ini, Rehana dan juga pemirsa, saat ini kami awak media tengah melakukan persiapan untuk sesi wawancara kepada para kepala badan maupun wakil yang hari ini tadi kita saksikan bersama sudah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa nama seperti Wiranto ini dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan ini dilantik sebagai penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Ada Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman ini dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan yang nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ada Bambang Permadi tadi pemirsa dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Kemudian nama yang mengejutkan tentunya tadi ada Gus Miftah atau Miftah Maulana dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tadi sendiri ada artis Raffi Ahmad yang dilantik hari ini sebagai utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara itu memang saat ini kami tengah menunggu persiapan selanjutnya. Diinformasikan bahwa para pihak yang dilantik hari ini akan segera keluar Istana Merdeka dan untuk melangsungkan sesi wawancara bersama para awak media dan para pewarta di Istana Negara. Sejumlah pihak atau kepala badan ini dilantik mulai dari Ketua Mahkamah Agung tadi dimulai pada pukul 10. Ini Profesor Dr. Haji Sunarto yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Terdapat juga utusan khusus Presiden, badan staf khusus Presiden dan penasehat khusus Presiden yang berbagai baik utusan khusus, penasehat khusus ini memiliki tugas pokok fungsi masing-masing untuk membantu Prabowo Subianto dan juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama bertugas dalam kurun periode 2024 hingga 2029. Kemudian juga ada berbagai lembaga kepala badan yang dilantik hari ini. Di antaranya adalah Badan Penyelenggara Haji yang melantik Kepala Badan Penyelenggara Haji Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji tadi Dr. Danhil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang dilantik kembali ada Badan Pengelola Investasi dan Daya
Anggata Nusantara, ya ini adalah Mulyaman Darmansyah sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dan sesaat lagi kami akan segera mengupdate informasi, nampaknya ada pergerakan. Rehana, saya kembalikan ke Anda di studio. Langsung melaporkan dari Istana Merdeka. Dan pemirsa, kalau memang tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimana acara dari pelantikan kepala badan ini, dan memang sudah ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mana tadi kalau kita mengulas sedikit ada dari Ketua Mahkamah Agung, kemudian juga utusan khusus Presiden. Setelah itu juga ada dari penasehat khusus Presiden. Ya pemirsa, kabar khusus masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus dan kami akan langsung saja mengajak Anda untuk kembali lagi bergabung bersama dengan Bapak Arief Nurul Iman selaku pengamat politik. Pak, selamat siang Pak. Iya, Bapak, tadi kalau kita melihat dari proses pelantikan kepala badan ini kemudian ada beberapa nama yang menjadi surprise begitu ya istilahnya. Menurut pandangan dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya, pengumuman hari ini ada kepala badan, terus penasihat presiden, utusan khusus presiden, dan staf khusus presiden tentu makin memperpanjang dan mempertebal bahwa kabinet Prabowo Gibran ini adalah kabinet akomodasi politik. Tentu dalam komposisi tersebut ada beberapa nama surprise yang saya kira juga akan menjadi harapan baru. Misalnya Mas Budiman Sujatmiko menjadi Kepala Badan Penanggulangan Kemiskinan, yang kita tahu bahwa Mas dalam program-program pemberdayaan khususnya di desa. Terus nama-nama baru misalnya yang muncul Pak Dudung, Jenderal Dudung duduk sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan, ada Jenderal Wiranto, terus ada Pak Muhajir, penasihat khusus Presiden bidang haji. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian jabatan-jabatan ini akan tidak terjadi tumpang tindih antara misalnya penasihat khusus presiden dengan utusan khusus presiden dan staf khusus presiden. Saya kira dari pengumuman jabatan baru di hari ini perlu diperjelas atau dipertegas secara rigid job desk masing-masing jabatan tersebut, sehingga jabatan tersebut tidak akan terjadi tumpang tindih yang kemudian kinerja menjadi tidak efektif. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak Arief sudah bergabung bersama dengan kami di kabar khusus. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, dan pemirsa, kita juga masih akan kembali di kabar khusus. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama pelantikan untuk kepala badan yang dilangsungkan di Istana Merdeka. Memang sejauh ini ada beberapa nama yang sebelumnya setelah dipanggil ke Kertanegara kemudian di hari ini juga dilakukan. Di antaranya adalah untuk pelantikan bagi kepala badan. Kalau kita mengacu tadi pemirsa dari hasilnya, yakini di antaranya ada Ketua Mahkamah Agung, kemudian juga yang jatuh kepada Sunarto, ada juga utusan khusus Presiden, yang mana utusan khusus Presiden ini ada beberapa nama seperti sebut saja, kemudian juga kita bisa melihat ada Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang ketahanan pangan, ada juga dalam bidang ekonomi dan perbankan, yakni Setiawan Ikhlas, ada juga untuk bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, yakni Miftah Maulana, dan juga beberapa nama lainnya. Dan tentunya pemirsa, diharapkan semoga dengan adanya pembentukan badan ini kemudian juga dapat membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Dan pemirsa, saya Rehana Mezia izin untuk pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar siang. Demikian pemirsa, saya Rehana Mezia izin untuk pamit diri. Terima kasih dan sampai jumpa.